Cristiano Ronaldo akhirnya buka suara soal rumor yang menyebut dirinya bakal gabung dengan Al Nassr. Bintang Portugal itu dengan tegas membantahnya. Ronaldo saat ini berstatus tanpa klub. Dia telah memutuskan kontraknya dengan Manchester United beberapa waktu lalu. Setelah berpisah dengan MU, Ronaldo pun sangat gencar dikait-kaitkan dengan beberapa klub. Salah satunya adalah klub kaya di Timur Tengah, Al Nassr. Laporan dari mereka menyebut Ronaldo akan bergabung dengan Al Nassr pada awal tahun 2023. Al Nassr menawarkan kontrak sebesar 200 juta euro per musim. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengaku antusias dengan agenda uji coba timnya di Spanyol. Ia tidak sabar melihat timnya berhadapan dengan Cadiz dan Real Betis. Sejak akhir pekan lalu, skuad Manchester United berada di Spanyol. Pemain-pemain yang akan mendapatkan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia 2022 diboyong sang manajer ke Spanyol untuk berlatih. Di Spanyol, MU tidak hanya sekedar berlatih, mereka dijadwalkan akan menggelar 2 uji coba melawan Cadiz dan Real Betis. Klub Premier League Manchester United dilaporkan sudah menentukan siapa prioritas pengganti David De Gea di bawah mister gawang mereka. Setan Merah sudah mantap untuk merekrut Jan Oblak dari Atletico Madrid. De Gea sudah menjadi andalan di bawah mister gawang MU dalam 1 dekade terakhir. Namun, kebersamaannya bersama Setan Merah bakal berakhir di musim panas nanti karena kontraknya sudah habis. João Felix sukses tampil baik bersama timnas Portugal, meskipun kurang bisa bersinar bersama Atletico Madrid musim ini. Felix sampai mengakui bahwa bermain di Portugal lebih menyenangkan. Felix merupakan pemain utama Portugal selama gelaran Piala Dunia 2022. Yang bermain 3 kali dan selalu dimainkan sejak menit awal. Felix bahkan sudah mengemas 1 gol dan 2 assist. 2 asisnya itu baru saja disumbangkan saat menumbangkan Swiss 6-1 pada babak 16 besar di Lusail Iconic Stadium, Rabu 7 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Jamal Musiala cukup frustasi setelah gagal membawa Jerman melangkah jauh di Piala Dunia 2022. Pemain berusia 19 tahun ini pun sampai enggan menonton babak gugur dan mengalihkan fokus pada kegiatan lain. Penampilan Musiala di panggung sebesar Piala Dunia 2022 sebenarnya mampu mencuri perhatian. Sayangnya, penampilan itu tidak bisa disaksikan lebih lama karena Jerman tersingkir sangat cepat. Jerman 2 kali beruntun berhenti di fase grup. Setelah di Piala Dunia 2018 juga angkat koper lebih cepat dari Rusia. Kali ini di Qatar, Jerman juga hanya bisa finish di posisi 3 grup E. Ex-winger Bayern Munchen dan Juventus, Douglas Costa, berkunjung ke Bali bersama pasangannya, Natalia Felix. Costa pernah membela Bayern Munchen dari tahun 2015 sampai 2018. Pemain asal Brasil ini pindah ke Juventus pada musim 2017-2018 dengan status pinjaman. Ia akhirnya pindah ke Juventus secara permanen. Setelah sempat memperkuat Bayern lagi dan kemudian Gremio, sekarang Costa membela La Galaxy. Sekarang Costa sedang menikmati waktu luangnya, sebab kompetisi MLS musim 2022 sudah berakhir sejak bulan Oktober lalu. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll tidak puas dengan cara dipanggilnya 3 pemainnya ke timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Salah satu alasannya karena tidak ada komunikasi dari Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menyertakan 3 pemain Persija Jakarta. 3 pemain tersebut dari Syahrian Abimanyu, Muhammad Ferrari, dan Hansa Muyama untuk pemusatan latihan di Bali sejak 28 November 2022. Diego Michels kembali berulah. Bek Borneo FC itu meludah, memukul dan menonjok penyerang Persija Jakarta, Michael Kermenchik. Pertama, Diego meludah Kermenchik dari belakang. Kermenchik lalu membalas dengan meludah Diego dari depan. Setelah itu, Diego memukul wajahnya dari samping. Michael kemudian terjatuh. Striker asal Republik Ceska itu mengerang kesakitan. Wasit Yeni Krisdianto berdiskusi dengan asisten wasit di belakang gawang. Ada satu hal yang luput dari perhatian banyak orang di balik kemenangan bersejarah Maroko atas Spanyol pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Maroko mendedikasikan kemenangan itu juga untuk Abdelhak Nouri. Nouri sendiri sudah pensiun dari dunia sepak bola pada 2017 silam. Ia pensiun dini saat usianya masih 20 tahun.
Kejadian itu bermula saat pemain Akademi Ajax itu kolaps di laga persahabatan melawan Werder Bremen yang dinyatakan mengalami kerusakan otak permanen. Virgil van Dijk kurang suka saat Belanda dianggap hanya akan menghadapi Lionel Messi pada perempat final Piala Dunia 2022. Padahal laga nanti adalah laga antara Belanda melawan Argentina. Belanda dan Argentina akan saling baku hantam di Losail Iconic Stadium Sabtu 10 Desember 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemenang tentunya akan melaju ke babak semifinal. Pada laga tersebut Messi kemungkinan akan bermain. Sejak awal turnamen Messi menjadi tulang punggung Albi Celeste sampai masuk ke 8 besar. Duel sengit menghiasi pertempuran Kroasia versus Jepang dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2022. Bermain di Al Janoub Stadium Senin 5 Desember 2022, Petredi menuntaskan perlawanan Samurai Blue lewat adu penalti. Kedua tim harus melakoni adu tos-tosan setelah skor 1-1 bertahan selama 120 menit. Dominik Livakovic menjadi pahlawan Kroasia setelah menepis tendangan 3 eksekutor Jepang. Kroasia sendiri menerjunkan 4 algojo dan hanya Marko Livaja yang gagal menyumbang angka via titik putih. Berkat kemenangan ini, Luka Modric DKK mempertahankan rekor kemenangan 100% dalam adu penalti di Piala Dunia. Legenda Manchester United Wes Brown mengomentari siapa pemain yang layak mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United pada musim depan. Ia menyebut bahwa Alejandro Garnacho belum siap untuk menggunakan nomor keramat setan merah itu. Seperti yang sudah diketahui, nomor punggung 7 di Manchester United adalah nomor punggung yang sakral. Hanya pemain-pemain dengan talenta yang istimewa saja yang bisa bersinar saat menggunakan nomor punggung itu. Timnas Brazil meladeni Timnas Korea Selatan pada babak 16 besar Piala Dunia 2022. Laga Brazil versus Korea Selatan digelar di Stadium 974 Senin 5 Desember 2022 waktu setempat atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya Timnas Brazil menang 4-1 atas Korea Selatan. Menurut catatan WhoScored, tim Samba tampil lebih mendominasi dalam laga ini. Mereka memegang penguasaan bola hingga 64%. Dari segi peluang, Brazil melepaskan 15 tembakan dengan 9 mengarah ke gawang. Adapun Korea Selatan hanya mengkreasikan 7 kesempatan yang 6 diantaranya menuju tepat sasaran. Kiprah timnas Belgia yang anti klimak pada Piala Dunia 2022 membuat Thibaut Courtois merasa terpukul. Thibaut Courtois akhirnya buka suara usai timnas Belgia tersingkir pada fase grup Piala Dunia 2022. Pencapaian ini seperti sebuah kemunduran setelah Belgia menempati peringkat ketiga pada Piala Dunia 2018. Hal itu disampaikannya usai laga PSM Makassar melawan Persikabo 1973 pada Senin 5 Desember 2022. Seperti yang diketahui bahwa pelatih asal Portugal tersebut mendapat kartu kuning. Pada laga tersebut PSM Makassar berhasil kantongi kemenangan 2-0. Meski begitu, Bernardo masih mengaku tidak puas dengan kepemimpinan wasit. Perjalanan Robert Lewandowski berlaga di Piala Dunia berpeluang tidak akan terhenti pada 2022. Saat ini umur Robert Lewandowski yang sudah 34 tahun memunculkan rumor rencana pensiun sang striker. Pasalnya dia akan berumur 38 tahun saat Piala Dunia 2026 digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Lewandowski sudah berada di luar batas usia keemasan pesepak bola pada 4 tahun ke depan. Meski begitu, Lewandowski ternyata tidak terpengaruh dengan usianya yang semakin bertambah. Dalam wawancara terbaru, ex-pilar Bayern Munchen itu bersikap terbuka dengan masa depannya. Rencana Manchester United untuk meminang Moises Caicedo nampaknya tidak akan berjalan mulus. Brighton selaku pemilik sang gelandang membandrolnya dengan harga yang tinggi. Di musim panas kemarin, Manchester United kekurangan gelandang bertahan. Mereka tidak punya stok gelandang bertahan murni pasca ditinggalkan oleh Nemanja Matic ke AS Roma. Brighton membandrolnya di angka 70 juta euro, sementara Manchester United dilaporkan keberatan membayar harga semahal itu untuk sang gelandang. Kroasia lolos ke perempat final Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Jepang. Kiper Fatredi lagi-lagi membuktikan diri jago di adu penalti.
Kroasia bertemu Jepang di Al-Janoub Stadium Senin 5 Desember 2002. Kroasia Dominik Livakovic yang membendung 3 eksekutor Jepang yang Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, dan Yama Yoshida. Cristiano Ronaldo dikabarkan telah sepakat bergabung dengan klub Arab Saudi yaitu Al Nassr pada Januari 2023 mendatang. Cristiano Ronaldo sedang mencari klub baru setelah kontraknya diputus Manchester United pada awal November lalu. Pemain berusia 37 tahun tersebut telah menceritakan hubungan buruknya dengan Erik ten Hag ketika mengadakan wawancara dengan Piers Morgan. Cristiano dikabarkan telah menerima tawaran kontrak selama 2,5 musim dan ia akan mendapatkan bayaran sebesar 173 juta pound sterling atau setara dengan 3,2 triliun rupiah per tahun. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.